Shalom sahabat kebenaran, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi malam hari ini di dalam program Renungan Malam. Sukacita bagi kita semuanya malam hari ini, kita boleh mendengarkan kembali renungan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman kita, yang meneguhkan kita di dalam kebenaran. Malam hari ini kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Mengalami Kuasa Roh Kudus. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu untuk pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lagi kepada Engkau buat kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, karena kami dapat rasakan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti bagi kami. Engkau senantiasa menyertai, Engkau senantiasa memberkati kami. Kami bersyukur sampai malam hari ini kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami akan kembali diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang kami dengar malam ini. Sebab itu Tuhan Yesus urapi kami semuanya agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami agar kami mengerti. Lebih lagi malam hari ini kami akan belajar tentang bagaimana kami mengalami kuasa Roh Kudus. Sebab itu Tuhan urapi kami semuanya agar kami mengerti firman-Mu sampai kami benar-benar mengalami kuasa Roh Kudus. Urapi juga hamba-Mu yang akan sharing kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua lewat perenungan firman Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin, amin. Saudaraku, malam hari ini kita akan berbicara tentang mengalami kuasa Roh Kudus, dan saya akan membacakan kepada kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Saudara, sebelum Yesus terangkat ke surga, dan ia berpesan kepada murid-muridnya agar murid-murid tidak meninggalkan Yerusalem, dan satu tujuannya adalah agar di Yerusalem mereka menantikan janji Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian dan dia masih ada sebagai manusia di dunia selama 40 hari. Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan, maka kita temukan bahwa selama 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia banyak menyampaikan pesan-pesannya kepada murid-muridnya. Dan salah satu yang kita tahu ketika Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar murid-muridnya tidak meninggalkan Yerusalem, sebab ada satu janji yang akan digenapi kepada murid-muridnya ketika mereka tetap nantikan janji Tuhan itu di Yerusalem. Saudara, apa sebenarnya janji yang disampaikan oleh Tuhan itu? Janji yang disampaikan itu sebenarnya sesuai dengan Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Saya bacakan saja kepada kita, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudaraku, kita tahu bahwa janji yang mau digenapi oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah menerima kuasa. Pertanyaannya, untuk apa kuasa yang Tuhan janjikan kepada murid-muridnya? Jika kita teliti ayat ini dan kita mulai memperhatikan dengan benar-benar, maka kita akan temukan bahwa kuasa
yang akan diterima oleh murid-murid pada waktu itu, tujuannya adalah untuk menerima kuasa untuk bersaksi. Sekali lagi, bahwa janji yang disampaikan oleh Yesus dan akan digenapi kepada murid-muridnya di kemudian hari di Yerusalem, itu adalah janji, yaitu menerima kuasa Roh Kudus, dan kuasa itu adalah untuk bersaksi. Kesaksian yang bagaimana yang kita perlukan hari-hari ini, sehingga kita perlu menerima kuasa Roh Kudus. Kuasa ini kita perlukan di hari-hari ini, lebih lagi untuk gereja-gereja Tuhan, agar kita sebagai gereja berfungsi kembali seperti yang ada di dalam Alkitab. Gereja juga disebut dengan kata eklesia. Eklesia ini dipakai kepada sebuah musyawarah parlemen untuk menetapkan kedamaian bagi sebuah kota. Jadi hari-hari ini gereja-gereja Tuhan memerlukan kuasa pengurapan Roh Kudus, memerlukan kuasa jika Roh Kudus turun atas kehidupan gereja, maka gereja akan berfungsi kembali sesuai dengan fungsinya, yaitu gereja menjadi salah satu penentu bagi kedamaian bagi sebuah kota. Jadi Roh Kuduslah yang akan menolong gereja-gereja pada akhir zaman agar gereja-gereja kembali berfungsi sebagai fungsinya. Roh Kuduslah yang akan memberikan gereja kuasa agar gereja mampu berfungsi seperti fungsinya sesuai dengan Alkitab, yaitu menjadi saksi. Dan Roh Kuduslah yang akan memampukan gereja-gereja Tuhan, sehingga orang-orang yang belum datang ke gereja, bahwa mereka yang belum percaya akan menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan mereka. Roh Kuduslah yang akan berkarya untuk gereja-gereja Tuhan, sehingga gereja-gereja Tuhan di akhir zaman berfungsi dengan maksimal. Demikian juga di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Roh Kuduslah yang akan mengurapi kita, sehingga Roh Kudus akan memberikan kita kuasa agar rumah tangga kita juga menjadi kesaksian, bahwa orang lain dapat melihat ada Tuhan di dalam keluarga kita. Begitu juga dengan semua pekerjaan dan bisnis kita. Izinkanlah Roh Kudus mengurapi kita semua, sehingga Roh Kuduslah yang akan memimpin, Roh Kudus yang akan bekerja, menolong rumah tangga, keluarga, dan bisnis kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itulah pentingnya kita mengalami kuasa Roh Kudus pada zaman akhir ini. Saya percaya bahwa sampai hari ini kuasa Roh Kudus terus dan akan tetap nyata. Kuasa Roh Kudus akan tetap berkarya dan dia berfungsi, yaitu memberikan kuasa bagi kita orang-orang percaya, kuasa bagi gereja-gereja Tuhan agar kita berfungsi menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita. Saudaraku, apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini agar kita dapat mengalami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Saya membacakan kepada kita dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Saudara, selama 40 hari Yesus berulang-ulang mengajar kepada muridnya tentang kerajaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul itu dituliskan bahwa selama 40 hari itu yang dibicarakan oleh Yesus, yang disampaikan oleh Yesus berulang-ulang kepada murid-muridnya. Yesus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Tetapi murid-murid Yesus terkadang tidak memahami tentang apa yang Yesus katakan kepada mereka. Selama 40 hari itu Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Dan
ketika Yesus mau naik ke surga, murid-murid bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" kata mereka. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-8 tadi, sebenarnya Tuhan sendiri rindu memakai murid-muridnya untuk memulihkan keadaan Israel pada waktu itu. Makanya ketika murid-murid bertanya ayat yang ke-6, "Maukah Engkau memulihkan keadaan Israel?" Justru Yesus berkata kepada mereka, "Bukan aku, tetapi kamulah yang akan memulihkan keadaan Yerusalem. Tetapi ingat, kamu akan kuberikan kuasa, dan dengan kuasa yang aku berikan, kamu akan mengadakan pemulihan bagi generasi Israel." Nah, saudaraku, yang saya mau sampaikan kepada kita, sekalipun 40 hari lamanya Yesus berbicara, mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah, tetapi kita dapati faktanya bahwa murid-murid Yesus, mereka tidak pernah mengerti apa yang Yesus sampaikan kepada mereka. Makanya kalau kita lihat di sana, konsep Yesus itu adalah konsep kerajaan Allah, sedangkan murid-murid waktu itu memiliki konsep kerajaan Israel. Sekali lagi, selama 40 hari, Yesus menyampaikan konsep kerajaan Allah. Tetapi murid-muridnya menangkap konsep kerajaan Israel. Jadi saudaraku, yang saya mau sampaikan kepada kita, bagaimana kita dapat mengalami kuasa Roh Kudus pada hari-hari ini? Yang pertama, kalau kita mau mengalami kuasa Roh Kudus, mari belajarlah memahami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sering sekali kita tidak mengerti kebenaran firman karena kita memiliki keinginan-keinginan yang terselubung, yang berbanding terbalik dengan kebenaran firman. Karena kita memiliki keinginan-keinginan yang terselubung, yang berbanding terbalik dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan. Saudaraku, satu kali ada kisah di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Saya bacakan saja firman Tuhan kepada kita. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Saudaraku, kalau kita memperhatikan yang diucapkan oleh Petrus ini, maka untuk mengalami karunia Roh Kudus, yaitu mengalami kuasa Roh Kudus, maka diawali dengan kata bertobat. Bertobat dari apa kalau kita lihat dalam konteks ini, saudaraku? Jika kita memperhatikan konteks ini, maka kita perlu bertobat dari cara berpikir yang negatif. Kalau kita perhatikan siapa lawan bicara Petrus waktu itu, lawan bicaranya adalah orang-orang yang berpikiran negatif tentang murid-murid Yesus yang mengalami kuasa Roh Kudus pada waktu itu. Mereka berkata bahwa murid-murid waktu itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berkata bahwa mereka mabuk oleh anggur. Mereka berpikiran negatif. Dan saudaraku, tahukah Anda yang menghambat kita mengerti janji Tuhan? Karena kita masih terbelenggu. Kita belum bertobat dari cara kita berpikir. Makanya saudaraku, kita perlu bertobat. Cara berpikir kita harus sesuai dengan pola firman Tuhan. Sebab ketika kita memiliki cara berpikir yang belum bertobat, maka kita tidak akan mengerti janji Tuhan. Kita tidak memahami janji Tuhan yang kita dengar. Dan ketika kita tidak memahami janji Tuhan, maka kita tidak mengalami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Sebab ketahuilah, kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, maka saya percaya bahwa hari-hari ini pribadi Roh Kudus itu bekerja di dalam firman Tuhan. Sebab itu yang pertama, saudaraku, bagaimana kita mengalami kuasa Roh Kudus? Yang pertama, mari bertobatlah dari cara berpikir yang salah dan pahamilah janji Tuhan, sehingga itu akan membawa kita mengalami karunia-karunia kuasa Roh Kudus itu, yaitu mengalami kuasa Roh Kudus
di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita kerjakan di hari ini agar kita mengalami kuasa Roh Kudus? Di dalam Kisah Para Rasul tadi, pasal pertama ayat yang keempat, dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Ketika Yesus naik ke surga, maka setelah Yesus naik terangkat ke surga, murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem, bahwa mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai janji itu digenapi. Saudara, yang saya perhatikan begini, sesampainya mereka di Yerusalem, firman Tuhan mencatat bahwa mereka kembali, dan setelah mereka tiba di Yerusalem, mereka naik ke ruang atas atau loteng Yerusalem dan mereka berdoa bersama-sama di sana. Hal yang menarik adalah ketika murid-murid yang percaya kepada Yesus itu kembali ke Yerusalem, mereka berjumlah kurang lebih 500 orang. Tetapi saudaraku, tahukah Anda bahwa tidak banyak yang setia? 10 hari lamanya mereka berdoa di loteng Yerusalem, sampai pada hari yang ke-10 mereka dipenuhkan dan diperlengkapi oleh karunia-karunia Roh Kudus. 500 orang mereka kembali ke Yerusalem, tetapi hanya 120 orang yang setia menantikan janji Bapa. Jadi yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita, apa yang harus kita kerjakan di hari-hari terakhir ini agar kita tetap mengalami kuasa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya berkata bahwa tetaplah setia kepada firman Tuhan, setia kepada Tuhan. Saya tahu bahwa ketika murid-murid kembali ke Yerusalem, bukan hal yang mudah bagi mereka untuk kembali ke Yerusalem, karena pastinya pada waktu itu ada tantangan yang besar. Banyak orang yang kurang menerima kumpulan mereka, banyak orang yang sering menyindir mereka, bahkan pastinya waktu itu kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang tenang secara manusia, karena banyak orang yang menentang keberadaan mereka. Tetapi justru murid-murid waktu itu kembali ke Yerusalem, mereka setia menantikan janji Bapa. Akan saya berkata bahwa 120 orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus waktu itu, mereka tidak pernah tahu bahwa 10 hari kemudian mereka akan mengalami kuasa Roh Kudus. Tetapi justru itulah kita belajar tentang kesetiaan, bahwa kita tidak tahu kapan jawaban doa itu akan kita alami, tetapi kita tetap nantikan. Itulah berbicara tentang kesetiaan. Orang yang setia kepada Tuhan, saudaraku, percayalah, orang-orang yang setia ini adalah orang-orang yang setia melayani dan setia juga bekerja dan setia kepada pasangannya di dalam rumah tangganya. Jadi saudaraku, belajarlah setia. Roh Kudus akan memenuhi kita. Roh Kuduslah yang akan memberikan kita karunia untuk tetap kuat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi saudaraku, di malam hari ini, mari kita berdoa agar kita mengalami pengurapan Roh Kudus, agar kita mengalami karunia Roh Kudus, agar kita mengalami kuasa Roh Kudus. Yang pertama, saudara, mari memahami janji Tuhan. Bertobatlah dari pola pikir kita yang salah. Bertobatlah dari cara kita berpikir yang negatif. Karena orang-orang yang negatif itu biasanya nggak percaya dengan firman Tuhan. Tetapi malam hari ini, jadilah orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan dan memahami janji Tuhan. Dan yang kedua, belajarlah tetap setia sampai kita mengalami karunia Roh Kudus dan kita mengalami kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kiranya mulai malam hari ini kita mengalami pengurapan Roh Kudus agar kita dikuatkan, kita mengalami kuasa yang dijanjikan kepada murid-murid lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kuasa yang sama akan memenuhi kita, akan memperlengkapi kita agar kita kuat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah zaman yang sukar ini. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati
dan kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus, malam hari ini kami menantikan Engkau. Roh Kudus, kami rindu Engkau Tuhan. Marilah Roh Kudus penuhi kami. Roh Kudus perlengkapi kami. Tolong kami Tuhan agar kami hari-hari ini mengalami pengurapan Roh Kudus lebih kuat lagi. Beri kami kuasa itu agar kami menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia yang semakin merosot ini. Sebab itu Bapa, ajar kami agar kami memahami janji-Mu. Sebab sering sekali kami tidak mengalami kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami, karena kami tidak mengerti janji Tuhan, karena kami tidak mengerti firman-Mu Tuhan, dan sering sekali kami berpandangan negatif akan firman-Mu. Sebab itu Bapa, malam hari ini ampuni kami, kuatkan kami, agar kami mengerti janji Tuhan, memahami janji-Mu, dan kuatkan kami agar tetap hidup setia menanti-nantikan Engkau, sehingga satu saat kami dapati bahwa Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah zaman yang semakin sukar ini. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semuanya. Malam hari ini, kuatkan kami yang lemah, bahkan teguhkan iman kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk renungan malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kiranya kita menerima pengurapan Roh Kudus dan mengalami karya Roh Kudus yang dahsyat dalam kehidupan kita, mengalami kuasa agar kita menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang semakin berat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di dalam program Renungan Malam besok hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.